kita sudah mempelajari mengenai cara untuk format teks, paragraf, dan dokumen. Nah, pada materi kali ini, kita akan belajar cara-cara untuk memasukkan tabel, gambar, dan simbol. Pertama, kita akan belajar mengenai cara memasukkan tabel. Ketika kalian ingin memasukkan tabel, kalian bisa memilih bagian di menu Insert, kemudian di bagian tombol tabel. Di sini kalian ada bagian Insert tabel. Nah, ini kalian bisa memilih ke bawah atau samping. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah jumlah kolom dan baris dalam tabel yang ingin kalian buat. Kolom adalah jumlah kotak keseluruhan ke kanan, sedangkan row atau baris adalah jumlah kotak keseluruhan yang terhitung ke bawah. Tuh, misalnya kalian ingin membuat tabel ukurannya, kolomnya ada 5, barisnya ada 3. Maka ukurannya seperti ini. Coba klik ya. Ini tabel ukuran 5 kolom dan 3 baris. Ketika kita mempunyai sebuah tabel, ini ada bagian-bagian kotak, itu kita sebut sebagai sel. Sel adalah satu kotak bagian kecil dari sebuah tabel. Seperti itu. Kita coba isi satu-satu ya tabelnya. Misalnya saya ingin membuat tabel untuk nama-nama anak dalam satu kelas. Untuk keterangannya ada nama, alamat, nomor HP, kelas, dan keterangan. Nah, ketika saya ingin berpindah dari satu sel ke sel lain, itu saya bisa menggunakan mouse untuk menggerakkan saya bisa menggunakan mouse untuk saya berpindah dari satu sel ke sel lainnya, atau saya menggunakan keyboard saya dengan mengklik tab. Itu kita akan bergeser ke sel sebelahnya. Nah, selain membuat tabel dengan memilih kotak-kotaknya secara langsung, kita juga bisa membuat tabel dengan mengklik insert tabel dan menentukan jumlah kolom dan baris sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau ini tadi kolomnya ada 3 dan barisnya ada 4. Seperti itu. Kita coba langsung isi juga ya. Ketika kalian membuat tabel, kalian bisa tetap melakukan format terhadap teks-teksnya, baik itu secara keseluruhan atau per tiap selnya. Untuk mengedit teks tiap selnya, kalian tinggal memblok sel yang kalian ingin edit dan edit sesuai kebutuhannya. Misalnya mau ditambahin bold atau mungkin mau ditambahkan highlight, itu bisa. Nah, tapi kalau kalian mau mengedit keseluruhan dari tabelnya itu juga bisa. Kalian klik di bagian kiri atas ini, dan kalian langsung edit sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu, jadi nggak perlu satu-satu. Ketika kalian membuat tabel, di awal, kemudian kalian ingin menambahkan satu baris atau satu kolom lagi. Itu caranya gimana? Nah, caranya kalian memblok bagian yang kalian ingin tambahkan kolomnya. Misalnya saya mau menambahkan di sebelah kanan dari kelas. Saya blok satu baris kelas. Saya klik ke kanan, kemudian saya klik insert. Saya pilih kolom to the right. Jadi maksudnya menambahkan kolom ke sebelah kanan.
Nah, maka akan ada 4 kolom. Misalnya saya ingin menambahkan garis ke bawah. Saya blok bagian yang saya ingin tambahkan garisnya. Saya klik kanan, insert, saya klik cross below atau baris ke bawah. Nah, itu cara-cara untuk menambahkan kolom atau baris. Kalau misalnya saya ingin menghapus satu baris atau satu kolom, caranya seperti apa? Misalnya saya punya kolom seperti ini. Nah, misalnya saya ingin menghapus satu kolom keterangan, maka saya tinggal blok bagian keterangannya, saya klik kanan, saya delete kolom. Begitu. Nah, kalau saya mungkin mau menghapus barisnya, salah satu kolom di bawah Anita ini saya mau hapus, saya blok bagian yang saya ingin hapus, saya klik delete cell. Nah, ini maksudnya apa? Kita bisa memilih apakah kita mau menghapus satu kolom, satu baris, atau sekedar selnya geser ke kiri atau geser ke atas. Saya memilih untuk geser ke kiri, maka satu baris akan hilang atau akan terhapus. Gitu. Nah, misalnya saya ingin membuat tabel di mana saya ingin menggabungkan beberapa sel jadi satu. Saya tinggal klik bagian sel yang saya ingin gabungkan, saya blok kedua sel tersebut, kemudian saya akan klik kanan dan saya akan klik merge cell. Nah, maka dua sel tadi yang berbeda baris akan menjadi satu. Ini juga bisa berlaku untuk yang berbeda kolom. Saya klik, kemudian saya klik merge cell, maka selnya akan tergabung. Seperti itu. Nah, kalian bisa mengubah ukuran dari tabel yang kalian punya sesuai dengan kebutuhan kalian. Caranya gimana? Kalian klik layout, kemudian sini ada ukuran tinggi dan lebar dari kolom. Misalnya saya ingin membuat tabel yang tingginya atau bagian per barisnya ini sekitar 2 cm. Nah, lihat perbedaannya ya. Ini jadi lebih tinggi-tinggi selnya. Seperti itu. Nah, kalian juga bisa mengatur posisi dari tulisan dalam sel, apakah dia mau di pojok kiri atas, tengah, pojok kanan bawah, dan sebagainya dengan cara di bagian sebelah kanan ini ada pilihannya. Kalian mau di tengah atas, kanan atas, kiri tengah, tengah-tengah, dan kanan tengah. Nah, ini kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Itu. Kalian juga bisa menggambar tabel secara manual dengan cara klik draw tabel, kemudian kalian gambar tabel sesuai kebutuhan kalian. Nah, namun ini ukuran tabelnya masih beda ya, lebih tebal garisnya. Kalian bisa mau menambahkan di sebelah sini. Jadi dengan draw tabel kalian bisa menambahkan tabel tempat yang kalian butuhkan. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang menggambar tabelnya. Nah, sekarang kita juga bisa menghapus tabelnya dengan klik eraser. Dan kalian tinggal hapus bagian-bagian mana yang bagian tabel mana yang kalian ingin hapus. Kalau bagian
Ini tinggal diklik bagian yang akan mau hapus. Kalau bagian diklik itu akan terhapus. Seperti itu. Sekarang kita kembalikan ke awal ya tabelnya ya. Ketika kalian ingin mendesain suatu tabel, misalnya kalian ingin menambahkan warna atau mengubah ketebalan dari garisnya, itu kalian bisa mengklik bagian tabel desain. Di sini ada beberapa template yang bisa kalian gunakan untuk tabelnya. Jika kalian ingin menambahkan warna hitam seperti ini, atau mungkin menggunakan kotak-kotak seperti biasa, atau mungkin kalian ingin secara manual untuk mengganti warna dari backgroundnya. Itu kalian tinggal blok bagian yang kalian ingin ganti, kemudian kalian tinggal ganti warnanya, misalnya warna kuning seperti ini. Misalnya saya ingin ganti bagian ini ya, desainnya tabel kedua yang kita punya. Nah, ketika kita menambahkan row baru pun itu akan sudah sesuai dengan desainnya. Kan desainnya desainnya selang-selingnya.